Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Cahaya Foundation, dari tim ambulan Cahaya Foundation. Kebetulan acara kita saat ini disponsori sama diundang oleh Pak Komarudin Rahmat. Pak Komarudin Rahmat ini penyintas stroke yang 2 kali jalan kaki dari Bandung ke Jogja tahun 2019 sama Jogja Bandung tahun 2023 kemarin. Mungkin ada banyak petuah-petuah dari Pak Komar yang bisa disampaikan ke teman-teman, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cahaya Foundation, sebetulnya sudah lama rencana ini mau ngajak Cahaya Foundation untuk healing, tapi ternyata karena kesibukan masing-masing tidak pernah dicapai. Jadi kemarin saya bicara sama Bang Eko, gimana kalau kita kumpul-kumpul ini? Karena saya tuh terus terang merasa sangat berterima kasih sekali dengan Cahaya Foundation karena 2 kali saya kegiatan saya dikawal oleh Cahaya Foundation. Rencana ketiga nanti. Dan rencana ketiga juga seperti itu. Jadi saya mau sampaikan ya bahwa dedikasi Bang Eko ini luar biasa. Dedikasinya terhadap Cahaya Foundation maupun terhadap pasien sangat luar biasa. Saya mau bercerita, ketika itu tahun 2019, saya berencana mau jalan Bandung-Jakarta. Dan itu saya rencanakan sporadis saja. Cuma saya beritahu kepada keluarga saya bahwa saya akan berjalan. Bahkan manajer perjalanan itu adik saya langsung. Nah rupanya karena Bang Eko ini teman dari adik saya, dia dengar ketika saya rapat di KP Kongute, ketika itu Bang Eko datang dengan beberapa orang yang saya lupa. Kemudian Bang Eko menawarkan untuk mengawal saya dengan ambulan, karena kalau nggak salah ambulannya baru dapat atau enggak gitu ya. Baru 1 pada saat rapat itu. Baru 1 ya. Saya bilang kepada Bang Eko, saya nggak punya uang. Saya bilang gitu. Tidak bisa menutupi operasional Bang Eko yang mengawal saya. Kata Bang Eko, nggak usah Om, katanya, nggak usah di ini, tanggung jawab saya sendiri katanya. Nah akhirnya berhasillah perjalanan dari Bandung Jakarta. Enggak. Nah yang lebih hebat lagi perjalanan Jogja Bandung, karena Jogja Bandung ini Bang Eko bukan hanya sebagai pengawal, tetapi dia juga sebagai manajer perjalanan. Cahaya Foundation sebetulnya, bukan saya. Ya, Cahaya Foundation ya. Dia Abang Eko itu membawa nama Cahaya Foundation. Jadi ketika itu saya nggak punya uang pada waktu itu. Tapi Bang Eko jamin semua, tenang aja Om. Jadi sepatu dia cariin dari alumni SMA yang banyak. Saya 3 pasang sepatu dari alumni SMA. Kemudian ketika dalam situasi sudah menjelang berangkat, belum ada persiapan. Jadi kaos belum ada, bensin mau survei ke Jogja nggak ada. Saya bilang sama Bang Eko, gimana nih Bang Eko? Saya nggak punya uang nih, gimana nih untuk berangkat ini? Kata Bang Eko, udah Om, ini uang ada saya 10 juta katanya. Loh, dari mana saya bilang? Ya tenang aja Om, ini dari sponsor. Entah dari mana sponsor itu. Akhirnya survei itu berhasil ke Jogja ya. Kita berangkat dan kemudian ketemu dengan Yasroki, Yayasan Stroke Cabang Jogja. Kita disambut baik di sana. Kemudian kaos juga kita bikin. Nah itu biaya 10 juta. Sampai sekarang saya bingung ini dari mana Bang Eko. Tapi ya udahlah, itu mungkin kreativitas Bang Eko lah untuk. Itu sponsornya itu yang namanya ada di ambulan itu, 2 unit ambulan itu. Itu cucunya ada di sini. Oh gitu. Iya. Oke. Pokoknya saya waktu itu ya bingung-bingung aja lah. Tapi akhirnya perjalanan itu berhasil ya. Saya dikawal ya dengan Bang Soleh ini ya. Dan dinamika perjalanan itu memang luar biasa ya. Tidak gampang. Berjalan tuh gampang sekali bagi saya, tetapi mengendalikan tim itu yang susah, karena walaupun bagaimana kan tim ini kan manusia ya, saya juga manusia. Kadang-kadang sering selisih pendapat, sering selisih perasaan gitu. Sampai saya mohon maaf Bang Soleh waktu itu sempat saya bentak. Saya mohon maaf, karena apa? Karena beliau ini kan suka bercanda ya, suka cengengesan gitu. Ketawanya jadi ketika saya sedang luka, dia tertawa gitu ya. Ini saya bentak, lu gimana sih lu gitu.
Ya kan akhirnya itu kan nggak enak. Nah, begitu juga ketika saya sudah bilang bahwa kita berangkat jam 5, tapi jam 8 belum pada bangun. Gitu. Jadi kesel saya. Saya jalan, akhirnya mereka baru nyusul saya jam 9 baru ketemu. Jadi itu ternyata manajerial itu sulit. Tetapi akhirnya itu mengesankan. Mengesankan semua dan saya alhamdulillah ketika kesel, ketika jalan saya lupakan semua itu. Perasaan-perasaan yang kesel segala macam. Saya berzikir aja di jalan. Karena saya tahu penyebab stroke itu dan juga penyebab mungkin stroke berulang itu pikiran. Banyaklah saya dengan Bang Eko ini pokoknya ketawa, marah, sedih. Jadi semua itu terjadi. Dan yang anehnya, jadi saya kan sepanjang jalan saya berzikir aja saya. Lupakan itu yang namanya kekesalan, saya berzikir. Sampai ada satu keanehan bagi teman-teman ya, saya nggak tahu ya. Waktu itu kita maghrib melewati mana gitu. Nah, saya itu diperkirakan sampai jam 7 atau jam 8 gitu. Iya. Tapi ternyata saya jam berapa udah sampai Bang ya? Oh, itu yang di Di hotel apa itu ya? ya di sebelum masuk Jawa Barat gitu ya. Ya. Satu etapa sebelum masuk Jawa Barat. Jadi jam 6 lah, beberapa jam sebelum diperkirakan sampai padahal jalan saya normal. Jalan saya normal. Tapi itu mungkin ya itu karena pengaruh doa ya di jalan gitu. Nah, anyway, saya sangat bersyukur ya. Dan saya ingin selalu bersahabat dengan Cahaya Foundation. Karena begini sahabat ya. Saya ini kan aktivis stroke dan motivator pulih stroke. Saya punya channel YouTube namanya Analisa Stroke. Itu saya sudah dimonetasi ya, sudah diakui lah sebagai YouTuber. Dan saya melihat banyak kelemahan penanganan stroke di Indonesia ini. Banyak. Terlalu banyak versi. Jadi yang kasihan adalah para stroker, kasihan mereka bingung. Karena terlalu banyak orang yang mencari peluang bisnis dari stroke. Ya. Terapi-terapi macam-macam aja ada. Ya kan? Nah karena itulah saya punya idealisme untuk bagaimana caranya agar ini bisa tidak terlalu brutal lah ya kan. Orang sedikit-sedikit mengkaitkan dengan terapi stroke, Kita bagaimana ingin mencerahkannya, susah sekali saya ingin mencerahkannya. Namun demikian, saya sebetulnya ingin membuat lembaga sahabat. Nah, lembaga ini adalah lembaga perlindungan orang stroke. Lembaga perlindungan orang stroke ini adalah untuk menolong orang-orang stroke yang terlantar akibat penyakitnya. Kan banyak itu yang terlantar, yang ditinggalkan pasangannya, ditinggalkan keluarganya, ya banyak, dan kemudian yang tidak tahu arah, yang kesulitan. Nah ini saya ingin membangun lembaga itu dan saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang berminat untuk itu, gitu. Jadi dari mana kita mendapatkan dana itu? Dana itu banyak, dana dari CSR. Dana dari CSR banyak, dana funding internasional banyak. Cuma karena tidak ada yang bergerak ya, itu masih belum kelihatan hasilnya. Nah saya lihat Cahaya Foundation ini punya potensi untuk itu. Dan mungkin kita tidak harus bangun secara nasional, kita cukup di Bekasi aja. Bekasi kita garap bersama, kemudian kita minta dana CSR. Jadi yang sudah bergerak sih Bekasi sama Jogja. Ya, saya tahu lah itu bahwa pasien stroke udah banyak juga ya di Bekasi, 60 ya katanya. Iya. Itu kan potensial. Jadi maksud saya kalau bisa kita bangun ini, kemudian kita link dengan dana CSR, BUMN, perusahaan-perusahaan besar, bahkan funding internasional. Yang jelas saya belajar dari CF ya. CF ini kan dari nol katanya ya. Dari orang nggak tahu ya. Dari mulai bawa pasien pakai beca ya. Iya, beca, ojek, nah itu kan bak, ternyata kan sekarang berkembang seperti ini ya. Nah itu yang saya ingin undang kawan-kawan. Kalau misalnya ada yang berminat, ya coba komunikasi Bang Eko, kita rapat, kita bentuk lembaga itu. Ya kita di Bekasi aja, kita nggak usah keluar-keluar. Bekasi, dan insya Allah nanti kalau memiliki gaung yang besar ya tentu nasional. Kan kita bangun sekarang. Jadi misalnya tadi udah bagus tuh, siap menjemput orang yang stroke di bawah. Nah
kan persoalan yang paling besar ini kan persoalan di pasca stroke-nya, yaitu ketika orang lumpuh, orang tidak bisa memperbaiki fisiknya yang lumpuh akibat stroke itu. Nah ini kan biasanya banyak sekali terapi-terapi yang hasilnya zonk. Nah itu yang harus kita bagaimana kita mengatasinya gitu. Dan orang-orang stroke yang terlantar bagaimana mengatasinya. Apakah kita harus punya rumah sehat, rumah orang-orang stroke gitu kan, itu lembaga kita nanti kalau kita berdiri gitu kan, atau apa saja gitu kan. Yang penting ide itu saya gulirkan, dan saya lihat orang yang dekat sekali dengan ide ini adalah Cahaya Foundation. Tidak ada lagi bagi saya sekarang Cahaya Foundation. Barangkali bila berminat nanti silakan kita bicarakan dengan Bang Eko, ya Bang, silakan Bang. Ya. Dan nanti kita rapat, dan Bang Eko sudah pengalaman terbentuknya CF. Nah kita juga mungkin punya sehingga bisa kita bangun lembaga ini, lembaga perlindungan orang-orang stroke, ya kan. Dan fundingnya saya bilang funding CSR dan funding internasional. Dan ketahuilah bahwa stroke ini adalah penyakit nomor 1, Pembunuh nomor satu di dunia. Dan penyebab kecacatan nomor 1. Nah, penyebab kecacatan nomor 1. Bahkan di Indonesia stroke itu nomor 1 penyebab kecacatan di Indonesia itu nomor 1 dari stroke. Gitu. Jadi itulah sahabat, dan sekali lagi selamat bersilaturahmi. Kita makan yang disediakan apa adanya. Dan kemudian ide saya itu tolong dipikirkan, dan kemudian nanti kita diskusikan bareng-bareng. Yang baru datang itu tadi anaknya Bu Eka, Pak. Yang mana? Yang tinggi. Oh ini Bu Eka ya. Iya. Saya dengar almarhumah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jannah ya. Oke, sekian ya sahabat ya. Ini yang saya ingin ucapkan spesial khusus adalah Bang Soleh. Terima kasih banyak. Ya kan? Dul. Gio dan Dul. Bang Dul ya kan. Dan yang nggak ada Bang Giovanni nih. Bang Giovanni tapi alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan apa yang menjadi idealisme kita bisa terwujud, dan apa yang menjadi harapan saya tentang terbentuknya lembaga perlindungan orang stroke bisa terwujud. Dan saya merasakan bahwa yang terdekat dari ide ini adalah Cahaya Foundation. Sekian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar atas pembekalannya kepada Cahaya Foundation. Ya. Terus ngapain lagi Pak?